Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Labcom Lawas bersama saya Irwan. Hari ini saya akan membahas tentang logika AND, OR, dan NOT. Semua pembahasannya sudah saya rangkum di tutorial yang kedua pada Excel lanjutan. Simak. Baik teman-teman, saya mulai pembahasannya di logika AND ya. Nah, cara membaca logika AND seperti ini. Jadi disesuaikan dengan artinya. Kalau kita bahasa Indonesia kan AND adalah dan. Jadi cara membaca logikanya seperti ini. Nah, di ketentuan yang saya buat, jadi kita akan mengisi kriteria benar ini atau true pada keterangan jika semua mapel ini, mapel bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, itu nilainya 80. Dan untuk mapel yang lain, boleh tidak 80, karena kriteria yang akan kita buat adalah di 4 mapel. Jadi cara membacanya adalah, jika bahasa Indonesia itu lebih dari atau sama dengan 80, dan matematika, dan bahasa Inggris, dan IPA, maka akan bernilai true. Jadi semua nilai nanti di bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan bahasa Inggris, jika nilainya melebihi dari 80, itu akan bernilai true. Jadi cara membuatnya seperti ini ya. Yang pasti kalau di Excel kita membuat sama dengan terlebih dahulu. Sama dengan jika N. Nah, jika logika pertama kita masukkan bahasa Indonesia lebih dari sama dengan 80, dan matematika lebih dari sama dengan 80, dan IPA lebih dari sama dengan 80, dan bahasa Inggris lebih dari sama dengan 80, maka nanti akan bernilai true. Jadi dari semua logika yang kita buat adalah bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA itu harus 80 ke atas. Nah, sekarang kalau teman-teman masih belum paham pada penggunaan lebih dari atau sama dengan, teman-teman bisa mengulas kembali ya di tutorial pada Excel dasar. Sudah saya bahas di sana. Nah, untuk penggunaan tanda koma dan titik koma juga teman-teman bisa mempelajari di tutorial sebelumnya. Setelah itu kita enter ya. Nah, maka di sini akan bernilai true. Nah, ini ada nilai false. Kenapa? Karena pastinya dari salah satu mapel yang dikriteriakan tidak melebihi 80 atau dia tidak sama dengan 80. Contoh false, kita lihat matematika 80, bahasa Indonesia 100. Nah, IPA dia mendapatkan nilai 73. Maka secara pasti di sini akan bernilai false. Andai ini kita ubah 80 dan bahasa Inggris kita ubah 80, maka dia akan bernilai true. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang lanjut di bagian yang kedua, yaitu di OR. Nah, kalau di OR ini sesuai dengan artinya adalah atau. Artinya adalah dari salah satu kriterianya ini terpenuhi. Jadi, jika salah satu dari kriterianya ini terpenuhi, maka akan bernilai true. Jika tidak terpenuhi keseluruhannya, maka akan bernilai false. Jadi, untuk penggunaan OR ini dia mewakili salah satu dari kriteria yang kita buat. Nah, cara penulisannya sama dengan AND. Bedanya di sini kita menggunakan fungsi OR. Jadi seperti ini. Jika bahasa Indonesia itu lebih dari sama dengan 80 atau matematika lebih dari sama dengan 80 atau IPA lebih dari sama dengan 80 atau bahasa Inggris lebih dari sama dengan 80, maka dia akan bernilai true. Jadi pembatas di sini, pembatas logika di sini kita menggunakan titik koma atau teman-teman menggunakan koma, disesuaikan fungsinya dengan komputer masing-masing. Dia pembatasnya kita istilahkan sebagai atau. Jadi jika bahasa Indonesia atau matematika atau IPA atau bahasa Inggris itu nilainya 80, maka akan bernilai true. Nah, di sini kenapa false? Pastinya
dari semua kriterianya bernilai kurang dari 80. Kalau kita cek bahasa Indonesia 70, matematika, IPA, bahasa Inggris semuanya 70. Kalau misalnya kita ubah satu aja dari mata pelajarannya kita ubah, maka secara otomatis dia akan menilai true. Seperti itu. Lanjut di formula yang ketiga, yaitu formula NOT. Nah, formula NOT ini secara arti kan kita artikan sebagai tidak. Jadi ini kita membuat logika berketerbalikan dengan logika yang kita buat. Seperti ini. Di sini rata-rata yang lebih dari 70 maka harusnya bernilai benar. Jadi rata-rata yang bernilai 70 harus bernilai benar. Maka kita harus membuat logika terbalik. Artinya yang dilogikakan adalah jika rata-rata tidak kurang dari atau sama dengan 70 maka bernilai true. Jika tidak, maka bernilai false. Jadi, jika rata-rata tidak bernilai, ya. Jadi diterbalikkan. Kalau kita membuat jika rata-rata tidak lebih dari, maka secara otomatis yang bernilai kurang dari akan bernilai true. Jadi caranya seperti ini, sama dengan not jika rata-rata tidak kurang dari sama dengan 70, maka dia akan bernilai true. Enter. Nah, di sini kenapa false? Karena rata-ratanya 70. Andai di sini 80, maka otomatis dia akan bernilai true. Seperti itu. Oke. Itu 3 fungsi yang kita pelajari pada tutorial hari ini. Nanti fungsi-fungsi yang lain akan saya jelaskan di tutorial-tutorial berikutnya. Jika teman-teman ingin belajar dengan kami di kursus online, teman-teman bisa menghubungi kami di nomor di bawah. Kita sudah cantumkan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.